Akhirnya dikeluarkan data oleh pihaknya si laki. Jelas-jelas datanya ada, transferannya ada, bukti pembayaran semua jelas. Mematahkan yang isu yang dia angkat dengan menyebarluaskan melalui media, memanggil para media untuk konferensi pers, dipatahkan. Ngomong lagi dari pihak bank kan nggak ada yang mengirimkan ke rumah. Ngomong lagi di podcast. Kali ini dia sendiri yang datang ke podcast, dia sendiri yang melontarkan bahwa oh itu bukan yang dari bank tapi dari pinjol. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ayo guys, ambil buruan. Jadi semakin parah, semakin parah, semakin parah. Pihak yang laki cuman memberikan bukti, bukan menjelek-jelekan, tapi hak jawab. Haknya menjawab. Dan itu semua by data, by fakta. Ya, by data, by fakta. Masuk lagi masalah kasur. Ini udah jelas-jelas pencemaran nama baik, guys. Tapi masih sabar ini memang. Tipenya si mantan ini masih sabar nih, mantan laki ini masih sabar banget. Masih sabar banget. Karena pasti sayang banget sama anak. Kalau orang yang sayang sama anak masih nahan-nahan. Tapi kalau udah hancur kayak begini menurut saya dibuka sekalian biar anak-anak juga tahulah siapa sebenarnya yang troublemaker. Biar tahu. Kalau enggak makin hancur dong. Makin parah dong. Habis itu masalah bilangnya selengki. Udah selengki sebelum yang di depan ngomongnya cong, ya kan bukan laki-laki sejati, ketipu, tapi terus ada statement lagi seolah-olah kayak istri yang tersakiti karena selengki. Lucu kan, aneh kan, gak nyambung, gak sinkron gitu loh. Yang selengki siapa? Yang dituduh siapa? Ajaib kan? Udah gitu isu selengki, masuk lagi isu penyakit. Jadi yang bener yang mana? Orang yang selengki apa orang yang penyakitan? Kan gila itu, udah gak saking gak sih? Aduh Tuhan. Dan bisa dibuktikan juga negatif, tidak ada sama sekali itu yang namanya penyakit 3 huruf itu udah dibuktikan juga. Dan kalau selengki, orang yang berselengki selama pernikahan setelah bercerai itu nggak lama pasti go public sama pacarnya. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Go public dengan pacar, terang-terangan. Geli, geli. Dia itu guys, itu udah logika. Orang cerdas itu berlogika. Berlogika, memperhatikan kalimat demi kalimat dan memperhatikan kronologis. Semuanya diperhatikan. Nyambung gak sih? Yang diomongin penyakit 3 huruf seger buger. Bolak-balik. Ibadah jauh loh penerbangan. Umroh tuh jauh. Terbang pulang makin seger. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Sudahlah sehat juga selamat, tidak menjadi tumbal. Siapa? Iya sehat walafiat. Punya pacar nggak? Nggak punya. Live sendirian, kemana-mana sendirian, nggak ada siapa-siapa. Iya.
Iya kan? Isu misalnya, udah ya Say, ini mau ku keluarin, ku koconya, ku kasih waktu 2 menit, yang mau ambil langsung, yang mau langsung ambil aja. Kan gitu guys, kalau ada omongan dari orang tuh dicerna, terus dilihat bukti-bukti dan faktanya, bukan omon-omon. Omon-omon siapa aja bisa omon-omon, Say. Nah kita yang mendengarkan ini, kalau percaya cuman ditelan bulat-bulat, gak mau ngeliat fakta, gak mau ngeliat data, gak mau ngeliat kenyataan apa yang sedang terjadi, ya lu akan bisa ditipu mentah-mentah sama orang. Lu bakalan bela orang yang salah, yang gak jujur. Gue mah ogah kayak begitu. Gue teliti dulu. Gue lihat dulu jejak digital. Kan banyak jejak digitalnya. Dari berapa belas tahun yang lalu. Sehat walafiat, nikah, punya anak. Terus jatuh sakit. Sampai udah mau tinggal, ya Allah kagak ada. Muka udah pucat, udah putih. Udah sampai begitu udah cermek, seger. Seger banget. Iya, makanya kita kan mau kalau mau berangkat kan diambil darah, Say. Diambil darah, dicek. Kalau penyakitan nggak boleh berangkat kita, nggak boleh, nggak boleh. Dan ditanya surat dokter juga riwayat kesehatan kita, nggak bisa sembarangan, nggak bisa, nggak boleh jantung atau apa, pokoknya ada kelainan apa itu juga nggak bisa berangkat. Karena yang berangkat itu wajib orang-orang yang sehat, lahir dan batinnya. Itu kan syaratnya haji dan umroh. Udahlah, mau tepu-tepu kayak begitu, aduh tolong deh. Udah ini mah pembunbunan karakter. Banget. Dari yang ringan ya, seperti kayak DC datang ke rumah, itu menurut gue masih ringan itu. Sampai yang paling berat, udah sampai mengatakan punya penyakit 3 huruf. Iya, dari yang pinjol, hepatitis aja nggak boleh makanya. Ya dari yang pinjol, sampai soal dibilangnya selengki lah punya penyakit. Jadi ini udah percobaan pembunbunan karakter ya, berkali-kali tapi gagal total. Kagak berhasil. Karena orang yang punya niat jahat nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Yang gue denger, ada seorang tokoh bernama Sari Jembri. Sari Jembri udah punya peliharaan Mokondo udah lama banget. Udah lama. Itu. Tinggal nunggu waktunya aja, ya. Keluarkan semua bukti-buktinya, nunggu waktunya. Ini yang konkret, bukti konkret. Makanya itu menjawab juga pertanyaan-pertanyaan gua yang bingung, kok bisa ada pengusaha yang mau diajakin tektokan buat nyindir-nyindir, nyinyirin mantan gitu loh, Say. Di acara live. Kalau orang itu orang baru, logikanya laki-laki yang punya perusahaan sebagai pengusaha terkenal kaya raya gak bakalan mau diajakin sama perempuan untuk ngebulai-bulai, ngejulit-julit di acara live jualan. Ngebulai-bulai, ngejulit-julitin mantan di acara live sambil jualan tuh gak mungkin. Gue bingung gitu loh. Ini berarti orang lama. Cuma orang lama yang bisa memaklumi. Karena orang baru, laki-laki yang memang punya harga diri, punya profesi sebagai orang tajir melintir pengusaha, gak bakalan mau disuruh duduk buat ngejulidin mantan laki, sesama laki pasti akan bilang, stop, don't do that. Why you are like that? Pasti gitu, pasti kamu ngapain gituin suami kamu, kan gitu. Itu kan masih ada darah dari
anak-anak kamu, mengalir di anak-anak kamu. Itu laki-laki yang normal ya, kalau yang baru kenal gitu loh. Orang baru nggak bakalan mau. Gue kasih tahu. Logika. Tapi kalau orang emang udah lama, udah memang dari dulu orang lama, udah tektokannya udah nyambung. Karena orang yang melakukan hubungan perselengkian, biasanya yang diomongin itu adalah pasangannya kan. Karena kan nggak bahagia nih, dingin pasangan. Jadi pas lagi ketemuan nih, yang diomongin biasanya tuh pasangannya. Ngapain dia? Tahu lagi sibuk tuh. Oh ya, iya, tapi aku baru dibeliin ini. Biasanya gitu. Kenapa gue tahu? Ya jelas gue tahu lah. Gue pemain sinetron, antagonis. Waktu itu ada peran gue sama Vicky Niti. Vicky. Gue jadi perempuan, istri orang, laki gue kaya. Ada yang nonton nggak FTV-nya? Ada yang nonton nggak FTV-nya? Itu kan gue cem-ceman gue si Vicky. Iya kan, ceritanya jadi berondongnya. Gue bayar. Tante cantik banget tante, gitu kan. Terus yang gue omongin, ya suami yang di rumah tuh ceritanya begitu. Makanya tektokannya udah biasa. Gue liatin aja, ini pacar baru. Beneran nih, pengusaha nih, CEO gitu ya. CEO, kok mau diajakin bergosip kayak begitu? Masa sih pagi siang malam? Udah mana datang ke rumah kayaknya udah biasa banget, di rumah tuh kayak nyaman gitu. Pengusaha kan pasti mikir dong, lah ini rumah siapa lu yang bayar? Punya siapa nih rumah? Kan gitu biasanya. Iya, udah gitu nggak bakalan nyinyirin sesama cowok. Nggak bakalan, orang baru ya. Pasti akan berpikir, wah gila, dia sama mantan suaminya kasar banget. Gimana nanti kalau sama gua nih? Tuh orang baru tuh. Kok sama mantan suami kok kasar ya? Kok mulutnya kayak begitu? Tuh kan bapaknya anaknya. Pasti gitu kalau orang bener ya, laki-laki yang baru kenal. Akan menegur, nggak akan pernah mau duduk barengan, terus jadi kayak rumpi. Rumpi, Cong. Opa, opa, Cong. Itu udah, karena udah biasa itu udah biasa. Udah kenal lama itu. Ku jamin itu omongan yang gue denger dari sang mantan karyawan tuh bener. Selengkinya udah lama. Check innya di Singapura paling sering ya, Cong. Lu pinter lu ya. Nyari duitnya nggak laki nggak perempuan, sikat. Cuma tinggal nunggu bukti aja. Tinggal bukti yang nyata, bukti konkret. Ya Allah, semoga segera dikeluarkan bukti-bukti konkretnya. Bayaran lu berapa sih? Kalau ada yang bayar lebih mahal, mau ya? Mau ya? Pakai kapal pesiar. Ke Monaco. Langsung, kredit cardnya udah yang black card, mau? Mau, memuaskan. Tante-tante, ya? Alah Diana bacot kau, aib apa? Gue lagi ngomongin sinetron. Lu inget aib, pret lu. Pret. Mau kondo. Ke Monaco. Pakai black card. Kamu jadi bisa beli ikat pinggang Louis Vuitton. Kamu bisa beli baju Fendi. Suka kan? Suka, tante bayar. Tapi kamu nari-nari dulu ya. Nari-nari dulu ya. Pakai tarian-tarian ala-ala Tarzan. Nggak boleh pakai baju. Pakainya pakai kolor Tarzan aja. Tante bayar. Tante bayar. Naik kapal pesiar. Di kapal kamu juga harus jungkir balik ya. Oke? Sinetron judulnya CEO Mokondo Sontoloyo. CEO Mokondo Sontoloyo. CEO Mokondo Sontoloyo.
Ampun. Oke guys, gue mau spill lagi ya untuk deodoran spray. CEO Mokondo Sontoloyo, kalau kamu menerima tamu tante-tante yang tajir melintir, kamu nggak boleh datang dengan ketiakmu bau asem. Kamu kan pekerja, penjajah, ilik gitu kan. Jadi ini ketiakmu juga harus wangi. Kan kamu bilang kan ini, semua tuh harus wangi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena apa? Sebagai seorang penjajah ya, laki-laki penjajah yang Mokondo Sontoloyo ya. CEO Mokondo Sontoloyo, ini Mamski akan kasih tahu kamu sebelum kamu ketemu klien yang tante-tante tajir melintir, kamu harus pakai ketiakmu itu dikasih deodoran spray. Nih, buat kamu kan suka membuat para tante-tante klepek-klepek ya kan? Supaya tante-tante itu selalu memakai kamu, langganan sama kamu pakai yang ini aja. Asmara Candu. Petetetetetetet. Asmara Candu. Semprot dulu 2 kali sini kiri, 2 kali kanan. Gini. Mandi dulu, bersihin dulu, keringin dulu baru. Habis itu kamu ya, CEO Mokondo Sontoloyo, baru kamu ketemu sama tante-tante pesanan itu yang mesen kamu. Baru habis itu kamu berlayar tuh naik kapal pesiar. Mau sayang? CEO Mokondo Sontoloyo ini adalah deodoran spray dari Tawas. Punya niacinamide, ada dikasih aloe vera. Jadi ketiaknya Mokondo gak akan kering dan gak akan iritasi. Tante-tante semakin sayang sama kamu. Oke. Mau ya? Mau? Cepetan ya. CEO Mokondo Sontoloyo langsung check out. Mamski masukin. Aku akan hitung sampai 2 menit aja. Ya. 2 menit. 1, 2, 3. Cepet, capcus ambil. Ya kalau beli kayak dia ya enak dong. Karena apa? Ketiaknya bener-bener wangi. Jadi dideketin sama siapapun yang kamu pengen nempel tuh orangnya. Pakai ini. Kamu pengen nempel, ketiak kamu pengen nempel. Semprot. Pagi-pagi mandi, keringin ketiak, semprot 2 kali. Serot. Seharian 24 jam. Itu harganya 5 botol sekaligus kamu dapat. Coba. Cepetan guys, cepetan. Jangan lama-lama. Dapat 5 botol. Oke, selain Asmara Candu, ini wanginya enak banget ya guys. Nih. Kompor meliput. Buat di ketiak endul banget. Ya. Lembab tapi tidak bikin basah. Dia langsung meresap. Wah.